masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Sebuah bank terbakar akibat mesin genset meledak saat listrik PLN padam. Kawanan pencuri mobil ditangkap di jalan saat lalu lintas ramai kendaraan. Mobil kanit. Pengendara sepeda listrik berdebat dengan polisi saat terjaring razia di jalan lintas Sumatera. Seorang pengendara sepeda listrik terjaring operasi patuh Krakatau di Jalan Sumatera Lintas Timur Banjaragung Tulang Bawang Selasa siang. Pengendara sepeda sempat terlibat perdebatan dengan polisi yang melarang sepeda listrik dipakai di jalan raya. Sedangkan pengendara menyatakan tidak tahu aturan itu. Saya tahu ini kan sepeda. Kalau sepeda undang-undangnya nggak harus pakai helm yang saya tahu. Kalaupun ada peraturan baru mengenai sepeda listrik yang lagi booming saat ini, itu belum saya ketahui secara pribadi. Setelah saat ini bagaimana, Pak? Ya, kalau saat ini sudah tahu peraturan dan memang. Menurut polisi sesuai aturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2020, sepeda listrik boleh dipakai di jalan umum, namun harus melalui jalur khusus sepeda dan pengendaranya menggunakan alat keselamatan berupa helm. Pengendara sepeda listrik yang melanggar aturan lalu lintas tidak diberi sanksi apapun, namun hanya diberi teguran dan imbauan saja. Juga melakukan teguran, tadi kedapatan ada masyarakat yang menggunakan sepeda listrik yang digunakan di jalan raya. Artinya kami berikan teguran dan imbauan bahwa kendaraan listrik khususnya sepeda listrik tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya dan hanya bisa digunakan di lingkungan perumahan, di lingkungan car free day ataupun daerah komplek perumahan, dan itu juga harus menggunakan helm. Pada operasi patuh ini, polisi juga menyediakan layanan kesehatan gratis bagi para pengendara motor dan mobil. Hingga akhir razia, polisi memberikan teguran terhadap lebih dari 20 pelanggar lalu lintas. 4 pengendara motor diantaranya diberi sanksi tilang karena tidak menggunakan helm. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Masyarakat Lampung Utara dibuat kecewa dengan pelayanan Samsat Kota Bumi karena hanya membuka pelayanan pendaftaran sekitar 2 jam saja. Banyak warga yang akan mengurus surat kendaraan jadi terhambat, salah satunya karena rumah jauh dari kantor Samsat. Pantauan pada Selasa siang, banyak warga yang masih menunggu pelayanan Samsat. Namun beberapa warga harus menundanya karena jam pelayanan sudah berakhir. Warga bingung karena biasanya pelayanan sejak pukul 7.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat sore. Namun kini hanya sampai jam 10 pagi saja. Ada persyaratannya yang ketinggalan. Terus nyampe sini udah tutup di loket pendaftaran. Katanya udah sesuai sama jam ini kerjanya. Jadi dari pagi sampai jam 10 udah tutup. Tutup ya? Iya, tutup. Jauh-jauh ya, kalau rumahnya deket-deket kayak Semuli gitu mending. Kami dari Agung Surakarta jauh. Masyarakat berharap pemerintah daerah bisa bertindak tegas dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Karena jika pelayanan hanya sekitar 2 jam, banyak warga yang tidak bisa mengurus berkas kendaraan. Ganti plat sama pajak motor. Memperpanjang ya? Biasanya antri. Biasanya kalau kita ngantri sampai kapan itu Om? Nggak paling lama? Paling lama habis zuhur jam-jam 2. Itu dari pagi ya? Ya, harapannya dipercepat lah, nggak dipersulit gitu. Kayak di Tulang Bawang itu kan belangkong isi sendiri. Kalau di sini kan diisikan petugas. Harus
Nunggu. Ya harus nunggu. Sementara pihak unit pelayanan terpadu daerah Lampung Utara saat dimintai konfirmasinya tidak ada yang mau berkomentar terkait masalah ini. Untuk diketahui, jam kerja PNS dan Polri di kantor Samsat sama dengan di dinas dan kantor polisi lain mulai pagi hingga sore. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Yang ia gelar dengan tenda-tenda bak resepsi dan acara. Masih ingat hajatan merayakan perceraian yang digelar oleh seorang pria warga Pringsewu beberapa waktu lalu? Hajatan tersebut pada Selasa siang mendapat komentar negatif dari Kepala Kementerian Agama Lampung, Puji Raharjo. Ia menyatakan hajatan perceraian adalah hal yang tidak baik karena tidak ada agama apapun yang mengajarkannya. Perceraian itu kan bukan sesuatu yang harus dirayakan. Itu perceraian adalah sesuatu yang boleh menurut Nabi itu, tetapi yang paling dibenci. Itu adalah perceraian. Perkara yang mubah tetapi yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah perceraian. Nah, kalau misalnya sampai pesta perceraian ini tentu tidak sesuai lah dengan kaidah syariat. Hajatan perceraian itu juga telah dilaporkan oleh wanita bernama Natalia Diah Ayuning Tias ke Polda Lampung. Pelapor menyatakan masih berstatus sebagai istri sah penggelar hajatan karena belum ada keputusan perceraian resmi dari Pengadilan Agama. Kalau memang kami sudah bercerai secara sah, mungkin saya tidak masalah ya. Tapi kan kami masih suami istri secara sah negara begitu, dan lumayan membuat keluarga dan beban mental untuk saya, beban moral pastinya. Tapi ya sedang kami usahakan untuk cepat selesailah masalahnya. Sedangkan menurut Rian Maulana sebelumnya, hajatan perceraian itu adalah bagian dari ungkapan permintaan maaf kepada keluarga dan mengajak keluarga tidak bersedih. Hajatan yang digelar meriah itu diakuinya bukan untuk umum, melainkan untuk mengumpulkan keluarganya. Bentuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol, dinasihatin mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusan itu kurang tepat. Maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini cuma untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang kayak gitu. Untuk papan ucapan itu sendiri kan di bawahnya udah ada tuh inisial, tapi saya menghargai lah inisial. Kalau dia nulis inisial artinya kan nggak mau disebutkan nama lengkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, viral seorang pria di Pringsewu menggelar hajatan merayakan perceraian. Hajatan digelar meriah mirip hajatan pernikahan. Pada acara itu, penggelar hajatan juga menerima belasan papan karangan bunga yang bertuliskan ucapan selamat bercerai yang namanya diinisialkan diduga dari teman-teman Rian. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu upaya meningkatkan minat dan bakat anak adalah dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. Salah satunya dengan mengadakan lomba bercerita. Para peserta sangat antusias mengikuti berbagai perlombaan, seperti bercerita, membaca puisi, hingga pidato bahasa Lampung. Kegiatan lomba ini diikuti puluhan peserta dari tingkat TK hingga SMP. Lomba ini diharapkan bisa menggantikan anak bermain gawai yang dianggap bisa merusak mental dan syarat motorik anak. Kartini muda. Ada beberapa tema, apa hanya satu tema ini? Ada banyak sih. Kenapa Adek pilih Kartini muda? Kayak itu aja yang menarik. Ada emang sering udah ikut lomba kayak gini? Enggak sih, baru sekali. Oh, baru kali ini? Baru pertama kalinya. Ada ini nggak sih, pasti rasa deg-degan gitu. Ya. Gimana cara mengatasinya nanti di atas panggung? Ya aku kayak nggak bisa aja, kan baru pertama kali. Lomba ini akan terus diadakan sebagai bagian menguatkan pendidikan karakter anak. Apalagi data terbaru menyatakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Bandar Lampung tahun 2023 nilainya 66,28 atau kategori sedang. Dengan dari orang tua harus dilihatkan. Boleh anak-anak megang HP, tapi lihat ada waktu-waktunya. Kalau untuk belajar, waktunya belajar, anak-anak
fokus untuk belajar. Tapi kalau memang dia berikan istirahat untuk nonton TV atau mereka diberikan HP dan pantauan tetap harus kita pantau. Karena banyak kejadian yang mungkin warga masyarakat Bandar Lampung lihat, nah kita tidak mau apa yang kita lihat di TV, di media, tidak terjadi di kita. Lomba ini digelar dalam peringatan Hari Anak Nasional dengan terus meningkatkan minat baca anak, sehingga kemampuan literasi dan sosialnya meningkat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kemiskinan membuat pemasaran dan Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.